Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devri Fajar, NPM 2040201010, jurusan Agroteknologi Lokal A2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya yang berjudul Menjelajahi Dunia Pustaka. Menjelajahi dunia pustaka. Yang pertama, struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Struktur teks ulasan dibagi menjadi beberapa struktur, yaitu 1. Identitas atau opsional, 2. Orientasi, 3. Tafsiran isi, 4. Evaluasi, dan terakhir rangkuman. Genre didefinisikan secara lebih luas dengan mengadopsi pendapat Martin pada tahun 1985 agar Anda betul-betul memahami hal-hal yang dinyatakan dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam teks ulasan buku yang pada setiap subbab. Anda diminta untuk mengerjakan dan tugas akademis yang sebagai berikut dengan struktur teks. Yang pertama, melalui tahapan ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. 2. Orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk, contohnya 1. Menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, dan 2. Memposisikan buku yang diulas. 3. Tahapan tafsiran. Tahapan tafsiran isi memuat yang pertama menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku. 2. Isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan-pembacaan. Genre mikro utama yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan tafsiran isi adalah deskripsi dan rekon. Deskripsi digunakan untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan uji materi, ciri-ciri, keadaan, kualitas, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh buku yang diulas itu. 4. Evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Aspek-aspek yang dinilai meliputi 1. Kedalaman isi buku yang diulas itu. 2. Tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab. 3. Gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan. Dan 4. Keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan buku yang diulas. Genre mikro utama yang digunakan pada tahapan evaluasi adalah diskusi. Diskusi adalah argumentasi dua sisi yang apabila masing-masing sisi itu dipisahkan, masing-masing sisi tersebut menjadi genre eksposisi. Formulasi bahasa yang digunakan untuk mempertentangkan dua sudut pandang dalam diskusi terlihat pada kosakata keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan itu dipertentangkan dengan menggunakan penanda wacana akan tetapi. Genre lain yang dapat digunakan bersamaan dengan diskusi adalah eksplanasi. Melalui eksplanasi, berbagai sudut pandang penilaian tadi dijelaskan dalam hal hubungan logis yang timbul pada masing-masing aspek dan sudut pandang penilaian tersebut. 5. Rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. A. Menganalisis aspek penilaian.
Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Ternyata gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. B. Menganalisis formulasi evaluasi. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap suatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilai sulit didefinisikan secara terpisah-pisah, tetapi pada konteks penilaian, sebagaimana dapat disimak pada buku The Longing of Evolution, Martin dan White 2005. Pembahasan tentang bahasa penilaian di atas baru berkenaan dengan positif dan negatif, bahasa yang menunjukkan baik dan buruk, objektif dan subjektif, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, atau bahasa yang menunjukkan kandungan emosi lain belum dieksplorasi. C. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Untuk dapat membuat sintesis teori, beberapa teori yang Anda peroleh dengan meringkas jumlah sumber tadi, Anda banding-bandingkan, dan Anda kritisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.